eta nu kita genep 120 na diharap. Can ngejar awal. Mohon maaf Bapak Ibu, di Windows saya down. Sebentar. Pelajaran online ya. Iya ya. Nah, yang hari nanti. Ya, Pak. Ini deh. Hadir. Pesan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk diklat pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, untuk kegiatan diklat hari kedua dengan tema pengembangan video pembelajaran. Kita mulai, dan Bapak narasumber Pak Ari Purmadi MPD sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena Windows saya down. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mungkin yang kemarin ada Bapak Ibu yang belum berkenalan dengan narasumber, yaitu Pak Ari Purmadi. Saya menyampaikan sedikit profil beliau. Beliau saat ini aktif sebagai dosen di program studi teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika, dan beliau saat ini juga menjabat sebagai kepala laboratorium, di mana lab-nya ada beberapa, yaitu lab laboratorium fotografi, kemudian videografi, lab radio broadcasting ya. Kemudian ada juga lab komputer, dan beliau lulusan S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, S2-nya juga Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dan perkenalkan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal dengan saya yang memandu untuk kegiatan diklat, yaitu Mohsen Faisa. Dan seperti biasa, mohon nanti dimatikan untuk mic-nya supaya tidak mengganggu ketika narasumber atau pembicara memberikan materi pada diklat hari ini, yaitu sekitar kurang lebih 60 menit, dan 30 menit berikutnya untuk diskusi, tanya jawab maupun sharing-sharing. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa hadir di Diklat Virtual Nasional Pengembangan Video Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Lingkar Pena Indonesia. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada narasumber, yaitu Bapak Ari Purmadi. Ya, terima kasih Pak Hussein Basya selaku panitia. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pelatihan ini. Namun sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu panitia yang sudah menyediakan ruang untuk pelatihan. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang kedua untuk praktik yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi VN atau yang disebut atau yang kepanjangannya Vlog Now ya. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasanya banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan video pembelajaran. Nah, jadi salah satunya bisa kita ambil contoh ya, VN ini ya, atau Vlog Now. Nah, untuk bahan, jadi saya sudah mengupload bahan pada materi atau hari kedua, jadi Bapak Ibu bisa download.
Jadi ada bahan dari videonya, lalu ada bahan dari background, lalu ada bahan dari background picture ataupun background video. Silahkan Bapak Ibu bisa unduh sebagai bahan kita untuk praktik, ya, untuk praktik pada kesempatan hari ini. Ya mungkin sekilas, jadi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan ini benar-benar dilaksanakan sebagai sarana untuk kita sharing, ya, sharing Bapak Ibu untuk bisa memproduksi video pembelajaran. Harapannya nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengembangkan video pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan lingkungan atau potensi yang ada di daerah Bapak Ibu, seperti itu. Jadi akan sangat menyenangkan sekali kalau kita yang mengembangkan video tersebut. Jadi hal-hal yang bisa kita adaptasi dari daerah kita itu bisa kita masukkan di sana. Apalagi misalnya nanti dari segi pengambilan atau setting atau tempatnya itu adalah di lokasi atau sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi benar-benar Bapak Ibu lah yang mengembangkan. Nah, selanjutnya praktik yang kedua ini terkait dengan editing, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas sebelumnya terkait bagaimana cara mengambil gambar atau men-take video yang bisa kita akalin, atau maksudnya bisa kita maksimalkan dengan menggunakan aplikasi yang namanya Elegant Teleprompter. Jadi aplikasi Elegant Teleprompter itu adalah aplikasi yang dapat mendukung kita sebagai seorang presenter atau seorang pemandu video tersebut dalam menyampaikan materi kita, seperti itu, sehingga kelihatan pada saat di layar HP atau di layar laptop Bapak Ibu itu maksimal hasilnya. Jadi sesuai yang diharapkan. Jadi kita buat narasinya, kita buat sesuai dengan urutannya agar tidak loncat antara materi satu dengan materi yang lain. Nah, untuk pengembangannya narasi ini saya lebih serahkan ke Bapak Ibu nanti. Kalau misalnya setelah kegiatan ini Bapak Ibu ingin mengembangkan materi pembelajaran Bapak Ibu, silahkan. Jadi harapannya kita di sini adalah bisa mengembangkan video ini, video pembelajaran ini untuk anak didik kita, seperti itu. Nah, terkait dengan itu, apakah bahan materi video dan pendukungnya Bapak Ibu sudah siapkan atau sudah buat, seperti itu? Ada yang boleh memberikan respon? Mungkin dari Bapak Ibu silahkan kalau misalnya ingin memberikan respon, apakah sudah siap, atau misalnya dari chat juga silahkan. Mungkin kalau misalnya sudah siap, jadi itu akan lebih bagus lagi, ya. Jadi tidak mengharapkan mungkin video dari saya, karena saya juga sudah mengupload bahan untuk video yang bisa diedit seperti itu yang ada di Google Drive, yang dimana linknya sudah saya bagikan kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa unduh dan bisa gunakan untuk keperluan sekarang, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan, ataupun kalau misalnya tidak mau menggunakan bahan saya, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan bahan materi video dari Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini ada namanya aplikasi VN, atau kepanjangannya adalah Vlog Now. Jadi VN ini adalah video editor yang merupakan salah satu aplikasi editing video yang berbasis Android,
yang cocok untuk digunakan baik pemula atau beginner ataupun yang sudah profesional. Nah, aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk berkreasi sesukanya, sesuka hati atau seluas-luasnya dalam mempercantik video yang sedang diedit dengan menambahkan mungkin musik, lalu ada stiker, background, dan lain sebagainya. Jadi sangat mendukung kita untuk membuat video yang variatif dan inovatif ya, seperti itu. Tergantung nanti Bapak Ibu kreasinya seperti apa, apakah nantinya Bapak Ibu ingin menambahkan musik, stiker, background-nya apa, dan yang lain-lain sesuka hati. Jadi ini sifatnya lebih diserahkan kepada usernya atau penggunanya dalam mengedit ya. Jadi tidak ada lagi semacam tergantung dari orang. Ini tergantung dari kita. Bagaimana nantinya kita mengedit video ini supaya mudah untuk dipahami oleh peserta didik atau siswa. Nah, fitur dari aplikasi ini antara lain yang pertama adalah proses pengeditannya ini sangat mudah, seperti itu saya anggap sangat mudah, karena dari segi bottom-nya atau dari segi apa yang sudah dibuat di sana itu sudah sangat mudah sekali kita pahami. Nanti mungkin kita akan lihat fungsi dari setiap bottom ya, atau setiap fitur dari aplikasi VN ini. Lalu juga di sini yang kedua, kustomisasi soundtrack atau latar. Jadi Bapak Ibu bisa mengkustomisasi atau membuat sendiri soundtrack-nya atau suara latar, backsound-nya seperti apa. Baik itu mungkin Bapak Ibu misalnya mau buat secara dari rekaman, lalu dimasukkan, lalu mungkin bisa Bapak Ibu ambil dari galeri musiknya, atau mengambil dari library yang sudah disiapkan oleh aplikasi VN ini. Jadi banyak sekali semacam opsi yang disediakan untuk mengkustomisasi backsound-nya. Selanjutnya juga di sini ada efek video yang keren ya. Jadi misalnya untuk mengubah warna atau misalnya gimana ininya ya, transisinya seperti itu, animasinya itu sudah disediakan di sana. Selanjutnya juga ada untuk subtitle ya, subtitle atau judulnya juga bisa kita tambahkan teks di sana dengan sangat mudah. Seandainya Bapak Ibu ingin misalnya membuat video yang dimana video tersebut mengharuskan ada subtitlenya. Ini sangat mudah untuk dibuat di aplikasi VN ini. Nah, jadi kalau misalnya ini hanya pengenalan aja terkait dengan aplikasi VN ini, harapannya kita lebih banyak nanti kepada praktiknya ya. Jadi praktiknya itu lebih banyak kita daripada teorinya, karena teorinya sudah dari kemarin ya terkait dengan media pembelajaran, video pembelajaran itu sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang khusus kita fokus kepada editing dari dari apa yang sudah kita ambil atau apa yang sudah kita take videonya. Tinggal kita kombinasikan, kita olah sedemikian rupa supaya mendapatkan sebuah produk yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi untuk praktik hari ini sifatnya hanya contoh saja, lebih lebih maksimalnya mungkin nanti Bapak Ibu mempersiapkan bahan yang sudah Bapak Ibu misalnya siapkan jauh-jauh hari, atau misalnya siapkan untuk kedepannya seperti apa ya, seandainya Bapak Ibu ingin mengembangkan video pembelajaran seperti itu, sehingga dari sekarang kita sudah punya gambaran, oh ternyata
komponen-komponen apa saja yang kita akan kumpulkan, misalnya dari komponen video bahannya tag yang utama, misalnya seperti kita menyampaikan materi itu seperti apa, lalu komponen dari background-nya ini seperti apa, apakah menggunakan background yang polos atau menggunakan misalnya background yang sesuai dengan lingkungan kelas, seperti itu. Selanjutnya dari segi animasinya seperti apa, lalu teksnya kayak gimana, dan seterusnya. Jadi itu sangat perlu dirancang sedemikian rupa, tergantung Bapak Ibu gimana kreativitasnya. Jadi semakin dirancang semaksimal mungkin, insya Allah Bapak Ibu bisa mengeksekusinya juga dengan maksimal, seperti itu. Nah, tanpa berpanjang lebar, sekarang Bapak Ibu bisa mendownload dulu aplikasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mendownload aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah tersedia dan gratis di Google Play ya, atau Google Play Store. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk mendownload. Di-download aplikasinya, di kolom pencarian Bapak Ibu tinggal menuliskan atau mengetikkan VN. Jadi VN. Jadi VN editor video seperti itu. Jadi kalau sudah muncul logonya cuma VN aja ya. VN aja, lalu tinggal diinstal, tunggu beberapa saat, habis itu bisa dibuka. Ya, installnya sama seperti cara kita menginstal cara kita menginstal aplikasi yang lain, seperti itu. Jadi harapannya sekarang kita bisa melakukan praktik sama-sama. Jadi nanti bisa juga saya melakukan ini pelatihannya secara terbimbing. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin dibimbing dari Zoom ini, silahkan. Jadi sebelum kita praktik, mungkin apakah Bapak Ibu sudah mendownload aplikasinya dan mendownload bahannya seperti itu? Kalau sudah, kita bisa mulai praktik ya. Nah, jadi di layar di sini sudah ada aplikasi VN. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi di layar saya sudah ada aplikasi VN atau Vlog Now. Dan di sini ada juga elegan teleprompternya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke aplikasi VN. Nah, di sini dashboard awal dari VN tersebut. Mulai kalau misalnya Bapak Ibu butuh tutorial, ada tutorialnya di sini. Jadi nanti kalau misalnya diklik tutorial, aplikasi ini akan mengarahkan kepada YouTube ya. YouTube nanti di sana dijelaskan tutorial penggunaan aplikasi ini. Lalu ada template, kita buka template. Nah, ini template yang bisa Bapak Ibu unduh, lalu bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya ada filter ya. Filter ini bisa kita import dari manajer file atau aplikasi lain. Lalu ada musik. Nah, ini musik dari galeri kita ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan ini efek suara juga. Ini bisa dari import dari link dan seterusnya. Tapi kita langsung aja di sini ingin membuat sebuah project ya, atau membuat file untuk video kita dengan cara di sini ada tanda plus atau kotak plus yang ada di bawah seperti itu, tinggal kita klik. Nah, ini akan muncul project baru ya. Jadi project baru ini tinggal kita pilih project baru. Nah, sekarang kita disuruh untuk memilih filenya ya. Jadi file yang sudah kita buat,
kemarin. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa membuat latarnya itu pakai seperti saya yang di sini pakai green screen ya, atau misalnya kalau tidak ada green screen tidak apa-apa, Bapak Ibu menggunakan tembok dari rumah Bapak Ibu atau tembok dari ruang kelas Bapak Ibu, namun harapannya bisa warnanya satu aja. Jadi jangan sampai ada warna yang lain ya. Misalnya kita sudah pilih warna hijau, tahu-taunya di sampingnya itu warna kuning. Jadi ini akan membuat amburadul ya. Selanjutnya kita pilih dulu ininya ya, background-nya dulu. Kita pilih background. Saya pilih background-nya di sini kelas ya. Nah, di sini ada kelas, saya ambil jadi background-nya. Jadi ini background-nya ini kita buat ya semacam virtual ya, virtual background di kelas seperti itu. Ini sudah. Jadi untuk background dari video kita buat ini ya, jadi kelas ya di sini. Nanti setelah itu kita bisa masukkan, mungkin di sini di lemari ini kita masukkan ya. Maksudnya kita berada di depan lemari, seolah-olah di depan lemari ya. Nah, ini untuk membuat background ini kan kita akan membuat durasinya ini panjang ya. Ini sementara di background ini durasinya cuma 3 second. Jadi bisa kita perpanjang dengan cara kita klik background-nya, lalu kita arahkan di sini ada trim, namanya trim ya. Nah, di sini kita buat panjang ya. Jadi berapa timingnya ya. Kita buat timingnya sampai berapa ya. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kita buat satu ini ya, 1 menit. Ya, sebentar. Ya, ya jadi kalau sudah dibuat sesuai dengan ini durasinya saya buat sampai 1 menit ya. 1 menit untuk panjang dari background-nya, kalau misalnya mau ditambah nanti silahkan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan presenternya ya. Nah, jadi caranya di sini di bagian ini ada ini ya, opsi untuk menambahkan musik, lalu menambahkan teks. Di sini ada untuk menambahkan foto, ada untuk menambahkan file yang wujudnya video ya, seperti itu. Ini saling apa namanya? Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan presenternya ya. Jadi presenternya ini wujudnya adalah video. Bahannya video. Kita ambil 1. Oke, kita pilih 1. Lalu kita masukkan. Ya, ini sudah mulai mengimport filenya. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara ini ya, diimport filenya. Jadi ini prosesnya tergantung besaran dari filenya berapa ya. Kalau misalnya filenya itu besar, ini importnya juga akan memakan waktu yang relatif ya sekitar 30 detik lah seperti itu ya. Mungkin sambil ngopi, sambil makan, atau sambil apa bisa kita lakukan editing video ini ya. Ini sangat praktis.
Nah, sudah. Ini video saya yang sudah saya rekam, seperti itu bahannya. Lalu ini background-nya di sampingnya. Nah, untuk supaya background dan presenternya ini menyatu, jadi kita klik pada bagian presenter, lalu cari opsi di bawahnya itu. Ini kita pilih ke depan atau kita naikkan ke atas. Nah, ini sudah naik. Gini ya. Jadi ini sudah naik ya. Jadi ini bisa dipindah-pindah. Nah, supaya background-nya ini hilang, tinggal kita pilih di sini ada ini ya. Kita klik dulu background-nya. Lalu kita pilih ada fitur chroma. Jadi chroma di bawah ini ya. Di bawah ini ada fitur chroma namanya. Ini untuk menghilangkan latar ya. Latar warna hijau ini. Nah, ini silakan dipilih warna hijaunya, lalu nanti tinggal dicari intensitasnya itu supaya diatur aja sedemikian rupa supaya background yang warna hijau tadi hilang. Ini ya, diatur. Kalau sudah, tinggal di checklist yang oke. Nah ini apakah terlalu besar? Kalau terlalu besar, tinggal Bapak Ibu kecilkan saja sesuai dengan keinginan. Ini saya ambil setengah badan ya. Nah, tinggal Bapak Ibu coba play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Baik, pada video ini akan dijelaskan materi tentang definisi cerpen. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu definisi cerpen? Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, dalam cerpen... Nah, ini sudah masuk. Jadi, ini untuk proses penyatuannya, jadi baik dari background maupun presenternya sudah masuk, nanti tinggal kita tambahkan misalnya teks yang bisa memaksimalkan dari penjelasan kita seperti itu. Jadi teks ini akan sangat mendukung sekali, misalnya nih ya, di awal ini kan ada kaitannya tentang ini ya. Coba kita semoga kita selalu sehat. Nantinya mungkin pada saat timingnya berapa muncul teksnya seperti itu ya. Jadi bisa kita sisipkan teks di sini. Kita play dulu ya sampai di mana kita mau masukkan teks misalnya. Bahagia ya. Baik, pada video ini akan dijelaskan materi tentang definisi. Ya, di sini materi tentang, misalnya di sini ya, ini akan muncul nanti definisi dari cerpen, misalnya seperti itu. Nah, tinggal kita tambahkan, saya ulang caranya, di sini di timing yang ini tinggal kita tambahkan teks. Jadi teks itu berada di sini ya, di barisan nomor 3 dari bawah. Yang pertama itu video, yang kedua picture, dan yang ketiga teks ikonnya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini, icon teks ya. Ini tinggal kita tambahkan, lalu tambahkan teks. Nah, teks ini mau apa? Misalnya ada untuk standar, line, marks, frame, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu ambil. Misalnya saya mau jelaskan tentang ini kan judulnya adalah definisi dari cerpen ya. Ini kita ambil video title aja. Jadi video title-nya kita kasih judul. Di sini masukkan judul definisi cerpen.
cerpen ya. Jadi ini saya akan sesuaikan, saya atur sesuai dengan yang ada pada papan, misalnya seperti itu ya. Jadi ini saya buat seolah-olah tulisan ini berada di papan ya, definisi cerpen. Dan untuk kustomisasi dari tulisannya, tinggal kita klik aja definisi cerpen ini, lalu kita edit. Nah, di sini banyak sekali opsi untuk misalnya yang pertama, ini tadi kan sudah kita pilih untuk judul ya, video judulnya misalnya. Selanjutnya ini adalah untuk ukurannya juga bisa, lalu tipe dari apa namanya filenya, fontnya, misalnya ini, atau ini misalnya kita buat, atau ini, misalnya ini aja daya definisi cerpen, oke. Oh ini tulisannya agak-agak kabur ya. Kita buat yang mana ya yang bagus. Ini aja dah, definisi cerpen. Ini sambil kita atur, sesuaikan dengan ukuran papan tulisnya ya. Oke, sudah di sini. Kalau sudah, apakah Bapak Ibu mau ubah tulisannya, warnanya? Tinggal cari di sini ya. Ya, ini bisa, di sini bisa, misalnya warnanya kuning. Kalau sudah, mau dikasih list juga bisa. Nah, ini ya. Tinggal Bapak Ibu atur sendiri sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini tergantung ya. Ini tergantung keinginan ya. Oke, kalau misalnya sudah, misalnya kita ambil yang mana ya? Warnanya kuning aja dah. Oke, kalau sudah kita simpan. Selesai. Bukan. Kalau sudah ini nanti kita simpan selesai kalau sudah ini ya. Ini kita centang yang di paling bawah ini. Di paling bawah ini ada centang ya. Centang. Centang, oke. Nah, kalau sudah kita mainkan. Nah, ini kalau misalnya definisi cerpen ini muncul timingnya cuma beberapa second, bisa kita atur ya sampai mana. Jadi bisa kita kecilkan, atau bisa kita sedikitkan durasi munculnya. Tinggal di, nah ini ya, definisi cerpen seperti itu. Oke, coba kita ulang lagi. Definisi cerpen. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu? Nah, ini juga kalau misalnya Bapak Ibu mau buat semacam apa namanya sudah disebutkan oleh presenter, apakah kalian tahu apakah itu apa definisi dari cerpen itu bisa juga dimasukkan sebagai teks ya? Coba. Tahu definisi cerpen? Nah, apakah kalian tahu definisi cerpen? Kita buat juga narasinya di sini. Misalnya di sini kita buat teks, lalu standar aja pilih standar. Kita ketikkan, masukkan ininya. Apakah kalian tahu definisi cerpen? Tanda tanya. Silakan Bapak Ibu juga praktikkan ya di sini sambilan kita praktik sama-sama. Nah, di sini posisinya mau di atas, bisa. Nih ya. Apakah kalian tahu definisi cerpen? Oke, tinggal kita misalnya percantik dengan tulisannya ya. Pakai tulisan misalnya ini. Oke. Nah, ini tergantung sekarang Bapak Ibu untuk mengatur kreativitasnya sampai mana gitu ya. Ini tinggal diatur. Oke. Nah, kalau sudah, warnanya juga mau warna apa? Misalnya mau warna kuning misalnya. Oke, supaya lebih bagus lagi misalnya. Tulisannya ini apakah sesuai dengan ukurannya? Kalau misalnya mau dikecilkan, di sini ada ukuran ya, ukuran. Jadi tinggal kita sesuaikan lagi ya.
Nah, ini misalnya. Kalau sudah, tinggal centang. Oke. Nanti kita sesuaikan lagi. Kita play. Definisi cerpen. Nah, ini di mana muncul pada saat presenter bilang, apakah kalian tahu, misalnya ya. Ini. Apakah kalian tahu? Nah, sini kita sesuaikan lagi teksnya dengan presenter yang ngomong ya. Apakah kalian tahu definisi cerpen? Nah, ini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu atur timing dari teksnya. Nah, oke. Kalau misalnya sudah, tinggal di play lagi. Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek adalah. Nah, di sini baru lagi ada teks yang kita akan tambahkan dari penjelasan cerpen itu apa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk mengcopy, silahkan di-copy. Tapi kalau mau diketik, ya silahkan diketik. Ini tinggal tambahkan lagi. Misalnya teks lagi. Nah, di sini standar kita ambil. Lalu kita tuliskan misalnya cerpen adalah. Nah, ini kemarin sudah kita sama-sama ini ya. Saya sudah kirim ke Bapak Ibu narasinya. Jadi silahkan tinggal disesuaikan lagi. Mohon maaf Pak Ari, ini ada yang bertanya bagaimana cara memasukkan orang ke gambar ini dari Bu Marni. Oh iya. Dan kalau untuk yang ini nanti kita lanjutkan ya. Jadi saya berusaha supaya Bapak Ibu familiar dengan aplikasi ini. Jadi perlu saya ulang ya Pak Husen ya. Mungkin yang agak sulit, yang ketinggalan tadi agak cepat yang memasukkan orang ke background. Oke, jadi saya hapus bagian orangnya ini ya, di layer kedua ini orang ya. Yang pertama kan background-nya. Oke, saya ulang aja. Nah, di sini kalau misalnya background kan sudah kita masukkan dengan cara tadi ditambah aja, tambah. Terus ini ada video atau foto. Oke, kalau sudah, nanti di sini aplikasinya masuk ke galeri Bapak Ibu. Apakah nanti ini sudah dipilah antara mana itu video, mana itu foto ya. Jadi sudah sangat memudahkan kita. Jadi filenya itu sudah dibagi sama aplikasinya. Mana itu jenisnya video, mana itu jenisnya foto. Sementara kita untuk presenternya itu kan kita gunakan video. Jadi tinggal pilih. Nah, ini mana file videonya yang akan diambil. Kita pilih salah satu. Oke, sini ya. Ini ada tulisan satu ya. Oh ya, ini pilih satu. Ini ada tulisannya satu, banyak. Berarti jumlahnya itu yang kita pilih ada cuma satu ya. Jadi kalau misalnya ada dua file yang mau diimport atau dimasukkan, mana lagi misalnya yang ini misalnya. Jadi ini file yang kedua urutannya. Seperti itu. Kalau misalnya satu ya silahkan cuma satu aja diimport. Habis itu tinggal klik atau pilih yang logo warna biru yang di next ini ya, next warna biru di paling bawah. Nah, ini sudah masuk. Jadi kalau awal-awal dia mengimport kalau misalnya sudah diimport sebelumnya, ini langsung dia cepat ya. Kalau yang tadi kan agak lama karena aplikasinya baru bisa membaca atau memasukkan file tersebut sekali. Kalau sekarang sudah dikenali filenya, lalu tinggal masukkan dengan cepat. Kalau tadi perlu waktu yang cukup lama. Nah, kalau sudah, sekarang kan ini ada presenternya ya. Nah, ini. Tapi belum menyatu dengan background-nya. Nah, cara untuk menyatukan background dengan presenter tadi, ya kita klik dulu ininya, presenternya. Oke, kalau sudah diklik, ini kan ada warnanya warna kuning ya. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu cari di paling kanan, itu ada tulisannya ke depan, atau front ya, to front ya.
Jadi tulis ini. Nah, ini. Jadi kalau sudah, dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Nah, ini filenya tinggal diklik. Oke. Ini filenya tinggal diklik. Nah, dikliknya pun filenya akan berwarna biru ya. Kalau sudah, tinggal kita atur ukurannya. Ditaruh misalnya di sini ataupun misalnya di sini. Nah, ini tergantung lagi dari mungkin nanti ada kode atau tangan Bapak Ibu yang mengarahkan ke papan, itu jadi bisa diatur sesuai dengan posisi Bapak Ibu ya untuk menjelaskan. Jadi kalau misalnya ini saya tangannya yang ini nanti akan mengarah ke kemana ya? Kalau dari pandangan kita ini tangan kirinya akan menunjuk ke papan seperti itu. Coba kita hapus ininya ya, background warna hijaunya atau green screen-nya. Kita klik filenya ya yang warna biru. Nah, jadi background file orangnya ini kita klik. Selanjutnya ada tulisan chroma di bawah di sini ya. Di bawah sini ada chroma. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan background, warna background. Jadi kita pilih warnanya, ini karena ini dominan warna hijau ya, kita pilih untuk kita hapus, lalu intensitasnya juga kita naikkan. Nah, ini kalau sudah, kita sesuaikan lagi. Oke, kalau sudah kita centang. Nah, ini ya, ini sudah terhapus warna hijau tadi. Kalau sudah, tinggal di play saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Baik, pada video ini akan dijelaskan materi tentang definisi cerpen. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu definisi cerpen? Nah, ya. Seperti itu. Misalnya, posisi Bapak Ibu menunjuk ke arah papan tulis. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan lagi di mana. Kalau misalnya saya tempatkan di sini, jadi arahnya ke sana nanti menuju ke gambar peta itu ya. Jadi pas di sini ya. Ini mengarahnya ke papan tulis ya, seolah-olah menunjuk ke papan tulis. Seperti itu. Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya. Nah, ini kita tinggal tambahkan teksnya seperti itu. Jadi selain presenter menjelaskan cerpen itu apa, kita juga bisa menambahkan dari teks yang ada di papan ya. Jadi silahkan kita ketikkan definisi cerpen itu apa seperti itu ya. Soalnya di sini saya coba cari definisi cerpen itu apa dulu. Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Sambil kita ini ya, jadi sifatnya ini interaktif, jadi saya sambil praktik, Bapak Ibu silahkan apa yang ingin ditanyakan juga. Kalau misalnya Bapak Ibu juga sedang praktik di rumah atau silahkan. Nah, ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kalau misalnya diulang tadi menghilangkan latar biru. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi saya ulang di sini bagaimana cara menghilangkan latar yang warna biru. Warna hijau ya, bukan warna biru. Saya menggunakan green screen, Bapak. Oke, ini sudah terlihat. Nah, di sini saya munculkan lagi green screen-nya. Oke, saya munculkan lagi green screen-nya. Ini kan sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini ada green screen dari apa yang sudah kita record. Misalnya Bapak Ibu mau merecord silahkan, usahakan background-nya kemarin atau tadi saya sudah bilang harus berwarna yang sama, misalnya warna putih
warna biru, warna hijau seperti itu. Tapi jangan sampai warna baju Bapak Ibu sama warna background-nya ini sama. Jadi usahakan dia berlawanan ya, supaya nanti pada saat di chroma ini baju Bapak Ibu juga tidak ikut terseleksi atau tidak hilang seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan warna hijau sebagai background-nya atau green screen-nya seperti itu, silahkan cari baju Bapak Ibu di luar warna hijau. Misalnya warna putih, warna coklat, warna merah, dan seterusnya. Juga jilbabnya seperti itu. Misalnya Bapak Ibu jangan menggunakan warna hijau. Kalau misalnya menggunakan background biru, jangan sampai baju Bapak Ibu juga ada unsur birunya. Kalau misalnya menggunakan masker juga seperti itu, jangan sampai ada warna birunya, karena itu akan terseleksi juga atau hilang seperti itu ya. Nah, itu akan mengurangi nilai estetika atau keindahan dari video yang Bapak Ibu buat. Atau aneh saja nanti kalau misalnya kita menggunakan masker, terus maskernya warna biru sama seperti warna background-nya. Jadi maskernya itu akan terseleksi dan seolah-olah dia akan ikut transparan seperti itu ya, tembus lah. Nah ini kalau sudah ini ya, jadi Bapak Ibu pilih dulu file background-nya, kita pilih file background-nya, file ininya, presenternya. Jadi kalau misalnya sudah diklik, dipilih. Nanti ini akan muncul di bawah ini ada chroma, dibilang chroma. Chroma ya, chroma. Di sini chroma. Nah, habis itu akan muncul semacam ringnya ya, atau lingkaran yang menunjuk pada warna apa yang Bapak Ibu akan hilangkan. Jadi kalau sudah tunjuk warna hijau ini, kalau sudah terseleksi warna hijaunya, ini naikkan intensitasnya sampai warna hijaunya hilang. Nah, kalau sudah hilang, tinggal dicentang. Seperti itu. Nah, ini sudah hilang, tinggal dikecilkan ukuran dari ininya ya, presenternya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya seperti itu ya. Sudah sampai sini? Kalau sudah, tinggal di-play aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masih ada warna hijaunya ya, berarti intensitasnya masih harus coba saya ulang lagi. Ini chroma, ya ini intensitasnya ditinggikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ini hilang malah kepalanya juga nih, terlalu tinggi ininya. Tinggal diatur saja Bapak Ibu, diklik lagi chroma. Nah ini sesuaikan, jangan sampai presenternya juga ikut hilang ya. Iya, pada dasarnya semua aplikasi hampir mirip ya Bapak Ibu. Jadi tinggal penempatan dari ininya saja, fitur-fiturnya aja seperti itu. Ini juga sama kayak OBS, vMix dan seterusnya. Ini ya, seperti ini. Coba kita undo dulu. Kita chroma lagi. Oke, kalau sudah. Ini hilang, masih terlalu tinggi intensitas chromanya. Oke, kalau sudah, centang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Baik, pada video ini akan dijelaskan materi tentang definisi cerpen. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu definisi cerpen? Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek ada. Nah, ini tinggal kita masukkan aja teksnya ya. Jadi
narasi yang sudah kita buat itu kita masukkan juga ke sini. Silahkan Bapak Ibu tinggal atur sedemikian rupa supaya tampilannya semakin bagus, semakin menarik untuk kita tonton seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, ini kita masukkan filenya, teksnya, misalnya itu sudah kita atur posisinya di mana, tempatnya, terus timingnya juga sudah kita atur. Bisa juga kita tambahkan musik ya, atau background. Jadi caranya tinggal bagian atas itu ada logo musik, tinggal ditambahkan. Nah, ini musik ya. Musik. Nah, ini tinggal kita pilih. Coba kita dengarkan dulu gimana musiknya. Nah, misalnya ini ya. Nah, kalau misalnya ini yang kita pilih ya, tinggal pilih memilih ya. Ini kita import. Ini volumenya berapa? Karena background ini ya jangan sampai suara musiknya lebih besar daripada suara kita menjelaskan ya. Jadi background-nya ini kecil-kecil aja, mungkin 5%. Lalu kita oke-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah masuk ininya, suara musiknya. Baik, pada video ini akan dijelaskan materi tentang definisi cerpen. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu definisi cerpen? Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek adalah. Nah, itu. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal mengumpulkan bahan-bahan ya, mengumpulkan bahan-bahan dari yang Bapak Ibu punya seperti itu. Untuk semua background musiknya sudah saya upload juga di di Google Drive, tinggal Bapak Ibu upload saja, tinggal Bapak Ibu download saja seperti itu. Jadi mulai dari bahan yang saya upload ini, orangnya, presenternya saya, ini juga sudah saya upload, background-nya juga sudah, background-nya juga sudah ada di sana, tinggal Bapak Ibu praktikkan aja. Jadi sudah tinggal ambil, sudah tinggal download di di Google Drive yang sudah saya bagikan linknya. Di sana tinggal Bapak Ibu atur. Untuk kontennya silahkan Bapak Ibu sendiri yang buat ya. Jadi sesuaikan lagi dengan konten dari materi yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu. Nah, untuk efek-efeknya di sini, misalnya filter ini bisa. Misalnya kita mau klik filternya apa supaya tampilannya menarik. Nah, ini warna yang seperti apa yang kita inginkan misalnya ya. Supaya mungkin kelihatan bagus di layar, misalnya ini. Nah, ini bisa kita pilih. Misalnya kalau file awalnya itu sudah bagus, ya nggak usah dipilih filternya ya. Ini intensitasnya juga bisa diatur. Ini sudah sangat simpel sekali. Lalu juga ada mengatur volume suaranya, misalnya ya. Ini sudah 100%. Kalau ini terlalu besar, kita kecilkan. Ya, ini sudah sangat familiar. Kalau misalnya mau tampilan orangnya ini, nah ini cermin ya, cermin. Jadi bisa diputar ya kayak kemarin, cermin. Oke, kalau mau dibalik juga bisa gitu ya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan lagi dah dengan materi Bapak Ibu. Dan untuk praktiknya ini bahannya sudah saya upload di Google Drive, tinggal Bapak Ibu download dan Bapak Ibu aplikasikan di HP Bapak Ibu seperti itu, implementasikan di HP Bapak Ibu. Mungkin itu saja dulu kita sekarang. Pak Ari, ya? sekalian diberikan untuk convert-nya Pak, videonya Pak. Untuk produknya ya, maksudnya setelah jadi kita editing atau sudah kita edit, bagaimana untuk menyimpannya seperti itu ya Pak Husen ya? Iya Pak, ya sekalian ya, kalau sampai selesai. Oh gitu.
Jadi saya selesaikan ini, yang di teks-teksnya juga saya masukkan ya Pak Husen ya. Ya, untuk contoh kan ini, untuk contoh supaya biar tahu alurnya Bapak Ibu yang ikut diklat, Pak. Oke, ini saya masukkan file dari cerpen itu apa. Jadi tadi sudah saya di sini saya belum dapat definisi cerpen ya ini. Tidak harus semuanya Pak Ari untuk teksnya ya. Oke. Jadi saya ini aja dah. Saya masukkan yang terakhir ini ya teksnya. Jadi ini suatu karya sastra dalam bentuk ini bisa di-enter dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan singkat. Misalnya ini ya. Nah ini kalau misalnya sudah Bapak Ibu atur lagi tulisannya, misalnya menggunakan yang ini, lalu kita masukkan di sini ya. Nah di sini di papan tulisnya kita samakan warnanya, warna kuning yang ini misalnya, atau misalnya warna putih juga supaya tulisannya ini bisa dibaca seperti itu. Kalau sudah kita centang, oke. Nah ini muncul di mana ya? Kita lihat timingnya, kita play dulu. Kita play. Ini silakan. Oke. Adalah suatu karya sastra dalam bentuk. Nah ini kan hilang deh ya. Jadi ini tinggal dipanjangkan aja durasinya sampai berapa supaya mengikuti penjelasan dari presenternya seperti itu. Tentang sebuah cerita. Nah ini masih Maaf Pak Ari, di layar berhenti di layar HP. Oh iya. Jadi di layar HP. Maaf. Nah ini sudah ya. Sekarang jelas dan ringkas. Nah dalam cerpen. Nah ini coba kita lihat. Adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, dalam Nah, ini tulisannya ini juga bisa dibuat animasinya atau gerakannya dengan Bapak Ibu pilih tulisannya dulu lalu ada gerakan di sini. Saya lupa. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih gerakannya mau kayak gimana. Apakah mau seperti ini? Begini. Ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu atur aja ya. Gimana supaya enak dilihat seperti itu. Misalnya ini saya ambil contoh ya. Oke, kita centang. Nah, ini kita putar ulang lagi. Karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, dalam cerpen terdapat. Nah, ini harusnya mungkin saya perlu menggerakkan tangan seperti itu ya, supaya tidak kaku ya. Jadi saya tadi mungkin lupa untuk supaya ini ya berekspresi lah seperti itu ya, gerakan tangan atau apa. Jadi saya cuma tadi gerakan tangannya di awal saja. Jadi sampai akhir ini mungkin tidak ini ya, masih statis, maksudnya tidak banyak gerakan-gerakan tangan dari saya. Harusnya mungkin Bapak Ibu yang lebih familiar atau lebih jago dalam teknik mengajarnya seperti apa, itu bisa dibuat juga seolah-olah Bapak Ibu mengajar di kelas seperti itu ya. Jadi ini kreativitas kita. Jadi kalau misalnya ini dari hasil yang saya sudah buat ternyata saya harus membuat dengan gerakan tangan seperti itu. Jadi
bisa jadi ini sebagai bahan refleksi saya supaya menilai dari hasil apa yang sudah kita buat itu ternyata gerakannya ini kurang ya, gimana seharusnya. Jadi bisa kita lakukan take ulang seperti itu. Ini bisa kita sambil evaluasi gimana dari segi kualitas gambar, suara, video, maupun dari segi teknis cara kita menyampaikan bisa kita evaluasi ya gimana seharusnya seperti itu kita di video. Jadi lebih enaknya kita menjelaskan mungkin dengan ini ya, gerakan-gerakan kecil tangan atau apa seperti itu, seolah-olah kita mengajar di kelas. Nah, kalau misalnya sudah ini sampai akhir, misalnya di Bapak Ibu sudah jadi, ya sudah sampai final ini jadi, misalnya ini kan durasinya cuma berapa menit ya, ini cuma 1,5 menit seperti itu. Kalau misalnya sudah dibuat narasinya sampai akhir, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sampai penutupnya, Bapak Ibu tinggal menyimpannya ya di sini. Oke, kalau sudah disimpan ya sudah ada di sini. Nah, tinggal diekspor ya. Kalau ekspor ini selesai. Nah, ini ekspor videonya. Jadi prosesnya ini tinggal diekspor ya. Inilah proses untuk menyimpan produk kita. Jadi produksinya ya ini. Ini semacam renderingnya kalau misalnya kita ada di laptop seperti itu ya. Ini tergantung durasinya dan tergantung juga spek dari HP Bapak Ibu. Kalau misalnya prosesornya itu bagus, cepat ininya ya, RAM-nya bagus, itu mempercepat proses rendering ini atau exporting video ini seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Sebenarnya untuk pelatihan yang sifatnya lebih kepada praktik ini enaknya sih tatap muka ya Bapak Ibu supaya bisa kita sama-sama saling kontrol seperti itu ya. Kalau ini kan seolah-olah saya aja yang praktik, padahal juga Bapak Ibu praktik di rumah, tapi saya tidak bisa kontrol seperti itu karena keterbatasan tempat seperti itu, waktu dan tempat seperti itu. Kalau misalnya kita berada pada ruangan yang sama, mungkin saya bisa bantu untuk cek sampai sejauh mana Bapak Ibu melakukan praktik seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai kita untuk sharing aja ya Bapak Ibu, gimana caranya kita membuat video pembelajaran seperti itu. Ini kalau sudah, maka Bapak Ibu bisa melakukan simpan ke album atau simpan dan publikasikan. Nah, ini namanya apa? Misalnya video tentang video pembelajaran materi cerpen misalnya ya. Ini deskripsinya silahkan Bapak Ibu buat. Misalnya video ini berisi tentang definisi cerpen dan unsur, misalnya unsur intrinsik cerpen misalnya. Lalu bisa Bapak Ibu ini simpan ke album Bapak Ibu atau misalnya simpan dan publikasikan. Kalau misalnya mau disimpan di album aja, silahkan di galerinya, silahkan pilih simpan ke album. Sebelum nantinya Bapak Ibu publikasikan, mau di-share ke WA atau misalnya ke YouTube bisa seperti itu ya. Kalau ini kita simpan ke album aja dulu. Oke. Nah, sudah. Ini sudah masuk ke album, silahkan dicek ya. Ini kita cek di album. Masuk ke album. Ini kita batal tadi. Nah, ini sudah ada video kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Baik, pada video ini akan dijelaskan materi tentang definisi cerpen. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sudah masuk di di album kita. Tinggal kalau misalnya Bapak Ibu mau share, tinggal dibagikan ya, mau kemana, mau ke WA, mau ke YouTube, misalnya seperti itu, tinggal di-share kemana. Bisa ke Facebook dan seterusnya. Atau misalnya mau disimpan di Google Drive misalnya hasilnya. Ini tidak terasa 1 jam 15 menit sudah saya menjelaskan, padahal materinya atau videonya ini belum sampai selesai kita ini ya. Maksudnya kita tulis, ini kan 1,5 menit videonya ini yang saya menjelaskan, tapi teksnya ini belum saya masukkan sampai akhir. Tapi untuk pengembangannya mungkin bisa nanti Bapak Ibu di rumah tinggal satukan apa yang sudah ada di Google Drive sana, Bapak Ibu unduh dulu semua bahannya, baik dari video saya, lalu backsound, terus skripnya, materinya juga misalnya terkait dengan penjelasan cerpen itu apa, terus background dari kelasnya itu juga sudah saya upload seperti itu. Ya, jadi itu saja dulu kita di akhir dari tinggal 15 menit, kalau tidak salah, atau 20 menit, itu kita bisa gunakan untuk diskusi. Itu saja dari saya, Pak Husen. Oke. Terima kasih Pak Ari sudah memaparkan untuk editing video menggunakan VN di smartphone ya. Baik Bapak Ibu, sudah saatnya kita untuk diskusi, tanya jawab ataupun sharing-sharing jika masih ada kesulitan terkait dengan produksi atau pembuatan video pembelajaran yang disampaikan oleh pembicara atau narasumber Pak Ari Purmadi. Silahkan Bapak Ibu. Ini saya bacakan ya dari Bu Marni di kolom chat, Pak. Kalau bentuk rumus berarti harus dalam bentuk gambar atau bagaimana untuk memasukkan tulisan teks di teks itu? Iya, jadi Bapak Ibu juga selain bisa memasukkan teks, Bapak Ibu bisa membuat video dari PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint Bapak Ibu buat, lalu Bapak Ibu ekspor dalam bentuk video. Jadi videonya itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam papan tulisnya itu. Jadi videonya itu bisa disesuaikan ukurannya ke dalam papan tulisnya. Seperti itu. Misalnya kalau lebih pas sih kita membuat supaya background-nya itu hilang, Bapak Ibu gunakan ini di PowerPoint-nya itu warna hijau sebagai latarnya. Nanti setelah itu buatlah kayak misalnya Bapak Ibu buat ini ya bangun datar, misalnya rumus-rumus seperti itu, tinggal diseleksi aja menggunakan chroma itu. Nanti warna hijaunya misalnya itu yang akan dihilangkan, itu akan sangat bagus tampilannya. Jadi yang muncul di sana seolah-olah gambar yang sudah Bapak Ibu buat diekspor di PPT jadi video seperti itu, seolah-olah ada di papan tulis itu kayak gitu. Jadi cara ngakalinnya kalau misalnya Bapak Ibu mau buat gambar atau hasil dari materi PPT Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah punya PPT nih ya tentang materi matematika seperti itu, silahkan Bapak Ibu tinggal ekspor aja ke dalam bentuk video. Nah, videonya itu nanti Bapak Ibu masukkan, sesuaikan dengan kotak atau papan tulis yang ada di belakangnya. Kalau misalnya mau di chroma atau dihilangkan background dari videonya itu, tinggal dihilangkan menggunakan cara yang sama seperti yang sudah saya lakukan tadi. Seperti itu ya, Bu Marni. Terus ini ada dari Bu Haryati, mirip dengan Bandicam dalam penyelesaian warna, musiknya bagus. Kalau background dimix dengan Canva bisa tidak, Pak? Iya, jadi kalau background
bisa. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang yang mendukung kita untuk membuat video yang bagus. Misalnya kayak Canva itu kan banyak sekali jenisnya ya. Kalau misalnya mau buat presentasi, ada presentasi yang kayak PPT, hasilnya PowerPoint, ada yang langsung bisa kita masukkan wajah kita di sana sambil menjelaskan, itu bisa juga. Silahkan Bapak Ibu nanti kombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya yang mendukung nanti bagaimana Bapak Ibu ekspor ekspor ininya ya, ekspor file dari yang sudah akan digabungkan tadi seperti itu. Jadi kalau misalnya komponen-komponen itu sudah lengkap dan banyak misalnya kombinasi dari aplikasi yang lain, itu akan sangat bagus sekali seperti itu. Baik, seperti itu Bu Haryati dan Ibu Marni. Jadi memang dalam pembuatan atau produksi video pembelajaran ya, media video itu memang membutuhkan banyak hal. Jadi tidak hanya cukup editing saja, jadi terkadang itu supaya mau bagus juga harus menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Jadi memang paling tidak ya untuk desain grafis ataupun yang lainnya itu perlu atau editing audio seperti itu juga dibutuhkan untuk menjadi suatu media video yang apik atau yang bagus. Dan kebetulan untuk diklat hari ini memanfaatkan aplikasi untuk editornya itu menggunakan VM, meskipun memang banyak editor video yang tersedia. Karena mungkin Pak Ari juga mempertimbangkan penggunaan aplikasi editor videonya itu yang mudah dan tidak ribet untuk Bapak Ibu bisa gunakan untuk memproduksi video pembelajaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya, saya mau menambahkan sedikit untuk terkait dengan editing video seperti tadi yang disampaikan Pak Ari, bahwasannya baju jangan sesuai dengan background green screen atau blue screen atau yang sak warna yang di background. Itu pada prinsipnya memang untuk pembuatan video ataupun misalkan mau mendesain background sendiri, itu baiknya menggunakan rumus kontras. Jadi kalau hitam gelap terang ataupun terang gelap seperti itu, jadi kontras. Itu perlu diperhatikan. Selain itu juga pencahayaan ya Pak Ari ya, waktu ngambil video ya, gambar itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai cahayanya kurang terus wajahnya gelap gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, silahkan ada yang mau ditanyakan ataupun diskusi ataupun sharing-sharing, mumpung masih ada waktu sekitar 15 menit lah atau 10-15 menit. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand. Nanti bisa dicoba setelah diklat ini selesai, Bapak Ibu bisa membuat video sebagai bahan untuk mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan materi mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah masing-masing. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan video pembelajaran? Ibu Haryati, Ibu Sukaryani, silahkan Bu. Ada Bu Lili, ada Ibu Rina, ada Pak Paulus, Pak Saifullah, ada Bu Sri Mujiatun, Bu Sukaryani, Pak Sunarja, Bu Sundari, Bu Sabaleni, Umi Kalsum, Bu Yuni, Pak Boga, Bu Setiawat, Ibu Elpita, Bu Firtasari, Ibu Hasnatan, silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Maaf Pak, mau bertanya. Oke Bu, sebutkan nama dan asalnya dari mana Bu?
Saya Ibu Sundari dari SD Negeri Pagar Desa, Kecamatan Bajung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Oke, silakan. Bisakah aplikasi VN diinstal di laptop? Oh, pertanyaannya apakah bisa aplikasi VN diinstal di laptop itu? Iya. Oh iya, itu aja Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Sundari dari Palembang. Pak Ari? Ya, jadi untuk sementara aplikasi VN ini hanya tersedia di Play Store ya, jadi berbasis Android seperti itu. Jadi belum Jadi bisa untuk, diinstal di laptop, Ibu. Mungkin kalau yang bisa diinstal di laptop, mungkin aplikasi yang lain, Filmora itu bisa ya Pak ya, Filmora. Iya, Filmora. Dan ini dipilihkan Pak Ari untuk VN karena dianggap ya biar tidak kesulitan ketika ngambil video, pasti pakainya HP, kemudian editor videonya juga memakai HP. Jadi tidak perlu memindah-mindah file seperti itu, Ibu Sundari, karena dipilihkan kenapa aplikasi VN itu yang diklat saat ini, dan fiturnya mudah untuk digunakan ketika proses editing. Kalau untuk memang Terima kasih Pak Husin. Ya, memang berbeda Bapak Ibu ketika editing dengan laptop dengan HP, pasti kualitas gambarnya akan lebih bagus ke laptop. Hanya saja semakin kualitas gambar itu semakin bagus atau semakin tinggi resolusinya, maka proses editing juga memerlukan kualitas dari komputer atau laptop. Harus juga speknya harus tinggi, prosesornya harus yang dibutuhkan juga harus tinggi, spesifikasinya, dan RAM-nya juga semakin tinggi, dan kapasitas hard disk juga diharapkan juga tinggi, karena semakin resolusi semakin bagus atau pixelnya semakin tinggi, maka juga semakin membutuhkan grafis ya. Grafis itu tampilan gambar juga dibutuhkan, dan prosesor juga dibutuhkan juga yang cepat gitu. RAM-nya juga cepat, karena untuk mengkonvert tadi kan hasilnya kan dikonvert menjadi video. Nah, proses convert itu istilahnya rendering itu, atau mengkonvert menjadi video yang kualitas tinggi, itu juga membutuhkan perangkat yang spesifikasinya juga tinggi. Kalau tidak ya kepanasan atau tidak mampu. Kalau misalkan mampu tapi sebenarnya tidak mampu tapi dipaksakan, akhirnya juga lama. Akhirnya bisa durasinya berjam-jam. Gitu. Seperti itu Bu Sundari. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan aja dari Palembang nih Pak. Ya, ini salam dari Lombok Ibu Sundari ya. Pak Ari di Lombok Timur. Lombok Timur. Domisilinya. Tapi kampusnya di Mataram. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Dari ini ya, Palembang mana? Dari Musi Banyuasin, Pak. Oh, dari Musi Banyuasin. Soalnya ada teman saya juga dari Palembang, tapi dari mana ya? Dulu pas samaan kuliah, banyak Pak dari Palembang. Luas biasanya Pak, Palembang. Iya. Kita sudah bagian ujung. Oh, bagian ujung ya. Kita sudah mau perbatasan sama Provinsi Jambi. Oh, kalau Lampung itu awal dulu ya, pas masuk dari Jawa ke Lampung dulu. Iya, baru ke Palembang ya. Baru ke Palembang. Nah, kita Palembang di tempat ujungnya. Kita ini, ya ujungnya sudah perbatasan Kecamatan Bajung Lincir, itu perbatasan dengan Jambi, Pak. Tapi untuk koneksi internet di sana bagus ya, Bu ya? Atau ya, gimana? Terkadang tergantung dengan listrik. Kalau listriknya mati, hilang lantaran kita di desa kan, di pelosok, bukan di jalan raya. Oh gitu. Iya. Jadi kita di listriknya itu bukan dari PLN, masih MEM. Jadi kalau listriknya mati, sinyalnya langsung hilang. Gitu. Ini pun alhamdulillah hari ini pagi tadi udah mati, udah hidup, maka bisa ikut
Iya. Makanya seperti yang saya sudah bilang kemarin, sebagus apapun media yang sudah kita buat, tetapi kalau misalnya di lingkungan kita itu tidak mendukung, maka percuma media yang sudah kita buat secanggih apapun itu, kayak gitu ya. Iya. Tapi masih bisa Pak untuk menerapkan TIPEK dalam RPP kan masih bisa kita download dulu kan, kemudian kita aplikasikan kepada siswa, itu masih bisa. Iya, harapannya setelah kegiatan ini Bu Sundari langsung buat ya. Insya Allah Pak. Dan bisa berbagi dengan rekan atau teman sejawatnya. Iya, benar. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu untuk yang mau didiskusikan terkait dengan pembuatan video untuk diklat hari ini, karena diklat hari ini juga diklat terakhir untuk tema pengembangan video pembelajaran. Kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Kalau misalnya tidak ada Pak Husein, mungkin bisa dibuat lagi kegiatan yang mungkin kelanjutan dari kegiatan hari ini, bisa atau gimana tema-temanya ke depan, sehingga banyak sekali apa yang harus bisa kita eksplorasi sebagai seorang pendidik untuk terus berinovatif pada ini Pak Ari secara tidak langsung Bapak Ibu siap untuk dijadikan sebagai narasumber untuk kegiatan berikutnya. Nah, siapa tahu ada pemateri atau narasumber yang lain yang mungkin lebih ini ya dari saya, itu siapa tahu juga bisa. Tidak apa-apa Pak Ari. Kolaborasi kayak gitu ya. Sudah tersirat, jadi tidak kapok menjadi narasumber di Lingkar Pena Indonesia. Siap kalau Oke. Gitu Bapak Ibu, kalau tidak ada tidak usah dipaksakan, dan nanti Pak Ari kami masukkan di grup Sahabat Pena Indonesia, nanti bisa diskusi lebih lanjut Pak Ari, karena kami di Lingkar Pena Indonesia juga ada grup untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, dan berdiskusi di sana. Jadi nanti kami berikan linknya untuk di Sahabat Pena Indonesia. Dan kami juga berbagi setiap minggu paling tidak 2-3 buku bacaan yang bisa dibaca Bapak Ibu. Entah itu terkadang juga kami berikan buku-buku terkait dengan pendidikan, ataupun biar tidak bosan juga kami berikan yang fiksi ya, entah itu novel, entah itu misalnya autobiografi dan seterusnya. Seperti itu, nanti bisa gabung di Sahabat Pena Indonesia. Itu bentuk untuk silaturahim, jadi silaturahim antara Bapak Ibu guru, dan tidak hanya Bapak Ibu guru saja, di sana ada Bapak Ibu dosen dari berbagai daerah. Kalau tidak ada, terima kasih Pak Ari Purmadi sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber. Semoga tidak kapok, nanti semoga di diklat berikutnya masih bersedia untuk menjadi narasumber di Lingkar Pena Indonesia. Dan terima kasih Bapak Ibu peserta diklat, semoga apa yang dibagikan oleh narasumber itu menjadi sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk selalu melakukan terobosan atau inovasi terkait dengan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran. Kebetulan untuk diklat yang ini temanya pengembangan video pembelajaran. Dan semoga juga bisa berbagi dengan rekan sejawat yang di tempat Bapak Ibu mengajar, dan semoga bermanfaat dan selalu mengikuti melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu kita bersama. Meskipun mungkin juga sudah banyak yang sudah memiliki sertifikat pendidik, karena kalau sudah memiliki sertifikat pendidik dianggap guru profesional, tapi ilmu pengetahuan ini bersifatnya dinamis, tidak stagnan. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kita akan ketinggalan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ari, semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya dan jadi amal ibadah kita semuanya. Untuk sertifikat kemudian yang lainnya nanti kami informasikan melalui WhatsApp grup Bapak Ibu. Semua komunikasi informasi melalui WhatsApp grup.
Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kami, tim penyelenggara Lingkar Pena Indonesia, itu datangnya dari kami. Apabila ada yang baik dari kami, tolong disebarkan, tapi yang kurang baik beritahu kepada kami sebagai introspeksi kami untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Ari dan Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri untuk diklat pengembangan video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Kok Abang biru.